Series Bila ber-28, pemuda bersumpah untuk bersatu. 2025, pemuda dihadapkan pada sumpah baru. Beranikah kita bersatu, melawan korupsi, nepotisme dan dinasti politik yang merajalela? Oktober, bulan yang selalu mengingatkan kita pada sebuah ikrar, sumpah, yang menyatukan Nusantara, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu adalah semangat sebuah berlima. Kini, kita berada di 2025. Tantangannya telah berubah. Musuhnya tidak lagi terang dan jelas. Musuh hari ini adalah sistem yang korup. Musuh hari ini adalah warisan kekuasaan yang mengabaikan kompetensi. Musuh hari ini adalah pragmatisme yang menukar idealisme dengan materi. Sumpah Pemuda 2025 bukan hanya perayaan. Ini adalah pengingat bahwa semangat persatuan harus menemukan relevansinya dalam menghadapi tantangan modern. Pemberantasan korupsi dimulai dari hal terkecil, dimulai dari diri sendiri. Inilah wujud nyata pengamalan nilai Sumpah Pemuda di era ini. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan nilai-nilai dasar, kejujuran, bahkan saat tidak ada yang melihat, tanggung jawab atas setiap tugas yang diemban, dan kepedulian terhadap uang rakyat yang diselewengkan. Pemerintahan butuh didorong, dan pemuda adalah motor penggerak itu. Mencontohkan perilaku berintegritas dalam kehidupan sehari-hari adalah perlawanan sunyi, namun paling mematikan. Pemuda harus menjadi standar baru. Standar bahwa bersih itu hebat. Standar bahwa jujur itu keren. Menciptakan praktik-praktik bersih di lingkungan kampus, di tempat kerja, hingga di pemerintahan. Tapi jalannya tidak mudah. Tantangan pertama, dan mungkin yang terberat, adalah nepotisme dan dinasti politik. Praktik ini masih marak, kekuasaan berputar di lingkaran yang sama. Nama keluarga lebih penting daripada kemampuan, koneksi mengalahkan kompetensi. Ini menghambat partisipasi pemuda yang bersih, pemuda yang punya integritas, pemuda yang punya gagasan. Seringkali harus minggir, tersingkir oleh mereka yang punya orang dalam. Bagaimana Sumpah Persatuan bisa terwujud jika sistemnya sendiri menciptakan kasta-kasta politik? Hambatan kedua, sistem hukum kita sendiri. Kendala kelembagaan membuat pemberantasan korupsi berjalan lambat. Penegakan hukum yang dirasa tidak adil, tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kurangnya transparansi menjadi celah bagi para koruptor. Hukum seharusnya menjadi panglima, tapi di banyak kasus, hukum bisa dinegosiasikan. Ini adalah hambatan besar. Ini meruntuhkan kepercayaan publik, termasuk kepercayaan pemuda. Dan tantangan ketiga, yang paling berbahaya, karena musuhnya ada di dalam diri kita sendiri. Budaya pragmatisme dan keserakahan. Sebuah budaya yang menganggap yang penting hasil, tidak peduli caranya, ikut arus, dianggap lebih aman daripada melawan. Semua juga begitu, menjadi pembenaran. Keserakahan yang merajalela membuat korupsi sulit diberantas tuntas. Karena korupsi dianggap sebagai jalan pintas menuju kemakmuran. Idealisme pemuda diuji di titik ini. Hai Foikli, Dil Step Tim Jgorifa. Sumpah Pemuda 2025 adalah panggilan. Panggilan untuk bersatu. Bukan hanya bersatu dalam keragaman suku dan bahasa, tapi bersatu dalam integritas. Pemberantasan korupsi, melawan nepotisme, memperbaiki hukum, adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda hari ini. Pemuda harus bergerak bersama, karena tantangan ini terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Kita harus menjadi generasi yang mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang berintegritas. Suryata, Sumpah Sirlevan, Hamid, Sumpah Ide Iftari, bersatu, inenggang bebas korupsi. Ibu isip teknikfu, yield part of round bersfan untuk nerdefil. Kain